dapat terjadi. Hal ini disampaikan Anies saat bertemu dengan warga di acara Desak Anies di Provinsi Gorontalo. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Ya, matur nuwun Pak Prabowo. Pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang berpunya pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Nah, tentu pemimpin itu jangan emosional. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, memang bagaikan petir yang menyambar. Hebohnya debat capres putaran ketiga hari Minggu malam lalu. Yang hebohnya karena Anies memberikan pertanyaan kepada capres nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertanyaan Anies itu sebenarnya bukan sulit, tetapi pertanyaannya menohok ke jantung Kementerian Pertahanan tentang pembelian pesawat, tentang food estate, tentang penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan. Sehingga kelihatannya tidak saja selesai di ruang debat, tetapi juga sampai nun jauh ke sana. Kita mendengar Pak Prabowo bicara di Pekanbaru, Riau. Kalau kita tidak keliru, sampai bicara menyebut goblok, menyebut tolol. Artinya memang Pak Prabowo mungkin masih terasa agak bagaimana namanya itu. Dari debat kemarin itu. Bagaimana dengan Anies? Anies tampaknya dibaginya habis debat selesai. Persoalan debat selesaikan di dalam debat. Selesai debat, ya sudah. Dia berkeliling lagi menemui rakyat. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, santai menanggapi umpatan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Mulanya, Anies enggan mengomentari soal hal itu. Namun, akhirnya Anies hanya menyampaikan ucapan terima kasih dengan singkat. Anies juga menyatakan dirinya saat ini lebih memilih untuk fokus dengan kampanye dan safari politik di seluruh Indonesia. Anies menambahkan, seharusnya materi dijawab saat debat, bukan setelah debat. Menyampaikan keliling tentang pentingnya meringankan biaya hidup bagi seluruh rakyat, pentingnya pupuk yang tersedia bagi seluruh petani, beras yang terjangkau harganya, pendidikan terjangkau, lapangan pekerjaan yang mudah. Itulah fokus utama kita. Jadi hal-hal yang terkait dengan materi debat ya dijawabnya pas debat. Sudah selesai debat, kami terus bersosialisasi menyampaikan gagasan kami. Kalau memang ada hal yang perlu diskusikan ya kemarin pas saat debat, bukan pas selesai debat. Ya. Oke, cukup ya. Ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu, kalau Bapak menilai seperti apa, Pak? Yang pertanyaan soal tanah itu kan kemarin Pak Prabowo setelah debat juga debat terakhir yang maaf kata goblok itu, Pak. Ya, matur nuwun Pak Prabowo. Itu aja. Pak, kalau ke depan debat ke depan seperti apa, Pak? Masih panjang, baru selesai 3 hari. Komentar saya itu aja. Matur nuwun Pak Prabowo. Adapun umpatan yang dimaksud adalah pernyataan Prabowo dalam acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau pada Selasa 9 Januari 2024.
Dalam acara itu, Prabowo mempertanyakan pemahaman Anies mengenai tanah HGU atau hak guna usaha miliknya. Saudara-saudara, ada pula ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Ya, matur nuwun Pak Prabowo. Sahabat BN. Jadi memang terlihat sahabat Pak Prabowo masih marah kelihatannya. Belum puas dengan marah di arena debat minggu malam kemarin itu, dia lampiaskan lagi marahnya di kesempatan konsolidasi di Riau ini. Memang sebaiknya jawaban yang disampaikannya di Riau ini disampaikan di debat kemarin. Sayangnya Pak Prabowo kemarin itu tidak menjawab seperti itu di arena debat. Malah minta Anies bertemu di luar. Sahabat, bagi Anies kelihatannya persoalan debat ya habis di debat. Langsung besoknya dia langsung lagi jalan. Malam debat, pagi langsung ke Gorontalo, besoknya langsung ke Sulawesi, hari ini langsung ke Jogja, keliling terus. Dan dia melakukan debat lagi di daerah-daerah yang dikunjunginya. Debatnya lebih sengit, lebih panas dibandingkan debat di KPU. Debatnya bernama debat Desa Anies. Yang bertanya tidak bisa diatur-atur. Jangan tanya personel, jangan tanya pribadi, tidak begitu. Apa saja boleh ditanyakan. Dan ini memang sangat diperlukan bagi seorang pemimpin di negara yang seluas ini dan di negara demokrasi ini. Dan memang seperti dikatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, pemimpin itu memang teruji. Pemimpin itu harus punya ide dan gagasan. Pemimpin itu harus tenang, tidak mudah emosi. Pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang punya pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Jadi memang kelihatannya pemilu kali ini khusus untuk Pilpres berbeda dengan Pilpres sebelum-sebelumnya. Sekarang ini memang semuanya kelihatannya ada perubahan. Perubahan dari sisi debat. Kalau biasanya pada Pilpres lalu debat capres yang dilakukan ya tidak seperti sekarang. Sekarang ini debatnya betul-betul panas. Demikian juga kalau kita perhatikan pada Pilpres sebelum-sebelum ini, kita tidak mendengar adanya acara debat terbuka seperti Desa Anies sekarang ini. Sekarang ada debat terbuka yang secara bergilir di berbagai kota yang dikenal dengan Desa Anies. Desa Anies ini kalau alang kepalang capres yang hadir, wah gawat. Yang bertanya tidak diseleksi, tidak tertentu. Pertanyaan tidak boleh diatur-atur.
Sekarang tanyakan tema ini, bukan begitu. Apa saja saya ingat. Oleh yang bertanya, ya tanya. Yang bertanya betul-betul orang yang benar-benar tidak ada diatur-atur. Oh, tidak boleh ditanya personal. Ditanya hanya kebijakannya saja. Tidak ada, semuanya boleh ditanyakan. Kalau kita perhatikan, jika ada sekarang ini yang panas akibat debat, ya apa boleh buat. Kondisi yang membuat begini. Dan mudah-mudahan pada pilpres berikutnya nanti ini semakin hidup suasana demokrasi seperti ini. Agar dapat pemimpin oleh rakyat yang benar-benar teruji. Kemampuannya teruji, kecerdasannya teruji, kesetiaannya kepada rakyat teruji. Semuanya teruji. Komitmennya yang paling penting sekali memang komitmen kepada pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, pemberantasan kolusi, pemberantasan nepotisme. Sebab itulah yang akan membuat negara ini tidak maju-majunya, bangsa ini tidak maju-majunya. Ini KKN ini. Ini harus. Kalau Anies Baswedan nanti yang menjadi presiden, tentu saja rakyat ingin benar-benar KKN ini pemberantasnya tidak main-main. Karena itu khusus mungkin untuk korupsi tidak mungkin tidak. Undang-undang KPK yang ada sekarang perlu direvisi, perlu. Sehingga KPK itu benar-benar dia bisa masuk ke manapun juga, ke lembaga negara manapun juga, tidak ada hambatan. Ke Kemenhan, ke kementerian yang lain-lain sama. Seluruh lembaga, seluruh kementerian yang mempergunakan uang rakyat harus KPK ini bisa masuk, bisa memeriksa tanpa harus dia meminta persetujuan kepada presiden terlebih dulu. Tanpa harus. Karenanya KPK tidak bisa dibawa presiden seperti sekarang ini. KPK memang harus benar-benar independen. Seperti KPK di awal berdirinya dulu. Ini tiangnya kelihatannya. Sebab penegak hukum yang lain seperti Polri, Kejaksaan itu sudah di bawah presiden. Jadi KPK inilah yang andalan bagi bangsa ini untuk memberantas korupsi. Istana pun tidak bisa dilarang KPK masuk untuk melakukan pemeriksaan di sana. Apalagi di tempat-tempat yang lain. Itu hendaknya besok jika Anies menjadi presiden. Agar korupsi ini bisa diberantas. Bayangkan, seperti pernah dikatakan Mahfud MD, yang informasinya katanya dia dapatkan dari Abraham Samad, mantan ketua KPK, bahwa jika saja satu sektor pertambangan saja yang tidak korupsi di negeri ini, rakyat kita ini, rakyat biasa ini, mulai dari yang baru lahir sampai yang mau meninggal, itu bisa dapat uang cuma-cuma dari pemerintah 20 juta per bulan. Itu baru dari satu sektor pertambangan jika tidak dikorupsi. Bagaimana kalau bersih dari korupsi semuanya? Dengan cara seperti tadi. Apalagi Anies mengatakan sekarang jika dia jadi presiden, undang-undang perampasan aset segera akan diupayakannya bisa dilahirkan. Ini nanti sehingga pelaku korupsi itu benar-benar dia takut melakukan korupsi karena dia dimiskinkan. Asetnya dirampas oleh negara kalau dia korupsi.
dasar keyakinan kita bahwa Anies akan bisa melakukan pemberantasan korupsi ini benar-benar efektif kalau dia nanti menjadi presiden. Dialah ketua tim perumus etik KPK ini dulu. Inilah yang perlu agaknya kita ingin negara ini dipimpin oleh Anies Baswedan 5 tahun ke depan. Sahabat BN, yang jelas debat masih ada lagi dan kita tentu menunggu bagaimana reaksi dari debat ke depan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.